Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Jadi, di review komik ke-12 ini, yang mana bakalan jadi review terakhir gue di season pertama dan di tahun ini, gue mau ngebahas komik yang kalau kata salah satu penerbitnya sih, dikategoriin sebagai genre komedi. Tapi kalau berdasarkan komikusnya, dia mengkategorikan ini sebagai komik bergenre. Ya udah. Komik yang mau gue bahas kali ini berjudul Arigato Macaroni karya Ervan Fajar. Komik Arigato Macaroni ini terbit pertama kali di tahun 2012 secara online di Facebook, dan setahun kemudian baru terbit edisi cetaknya. Terus di tahun 2014, penerbit Koloni juga sempat nerbitin round 1 dari komik Arigato Macaroni ini. Oh iya, untuk round 1 ini ceritanya selain dikerjain sama Ervan Fajar, dikerjain juga sama Ervian Asafat. Terus untuk total komiknya sendiri ada sampai round 5, yang mana selama 5 round ini, chapter-chapter atau universe Arigato Macaroni ini sempat meraih beberapa penghargaan. Mulai dari penghargaan Era Kosashi Award, Award Silent Manga Audition, dan Award di Pakoban. Untuk komiknya sendiri, menurut gue sih seharusnya tergolong sebagai komik slice of life. Tapi kayak yang gue bilang tadi, mari kita hargai keinginan komikusnya dan sepakati bahwa komik ini bergenre ya udah. Terus untuk premisnya sendiri, jujur aja, walaupun gue udah berusaha mencari-cari informasi dan referensi, tapi rasa-rasanya masih sulit untuk bisa gue jabarin sebagai satu kalimat lengkap yang ngewakilin semuanya gitu. Cuma kalau diumpamain, komik ini tuh adalah diary yang dikomikin. Jadi isinya emang kurang lebih berkisar di keseharian tentang orang-orang di sekitar komikus dan dirinya sendiri. Gue pertama kali tahu komik ini tuh setelah dia menang Era Kosashi Award. Jadi gue pertama beli tuh yang diterbitin Koloni. Baru abis itu gue beli yang collector edition dari round 1 sampai 5. Biasanya gue beli komik ini tuh di event Pakoban sih. Soalnya kalau di event luar kota, kadang guanya mager. Dan mungkin jadinya rutinitas tiap tahun juga kali ya. Gue tiap tahun selalu bawa pulang komik Arigato Macaroni dari event itu gitu. Terus kesan gue soal komik ini, apa ya? Ringan tapi berisi. Gue biasanya lebih suka sama komik-komik atau cerita yang punya tujuan gitu. Maksudnya, gue tuh selalu nebak-nebak kira-kira apa sih yang mau disampaikan komikusnya ke pembaca gitu. Kalau misal komikusnya pengen ngebuat cerita ini sebagai obrolan atau kisah yang disampaikan teman dekat, dimana sering banget kita ngobrolin hal-hal lucu, tapi nggak jarang juga ngomongin hal-hal penting soal kehidupan, gue rasa Mas Ervan berhasil sih. Kalau dari sisi gambar, udahlah, ini mah top tier hitungannya. Stylenya khas, punya Mas Ervan Fajar, yang menurut gua somehow gambarnya masuk sih, baik buat penggemar gambar manga ataupun penggemar komik-komik western. Mungkin kalau lo belum lihat, lo harus lihat sendiri sih, biar bisa bilang setuju atau enggak sama gua. Oke, mungkin coba kita ngobrol dari segi ceritanya dulu deh. Oh ya, mungkin sebelum kesana, gua mau ngasih tahu dulu. Gua kayaknya bakalan butuh waktu cukup lama sih buat menyadari ini tuh komik strip. Kalau nggak ada tulisan Best Comic Strip Era Kosashi Award. Soalnya, apa ya? Pertama, panel di komik ini tuh walaupun hampir semuanya berjumlah 4, ada juga sih beberapa yang enggak, tapi tipe panelnya tuh ngelebar. Dimana biasanya komik strip yang gue lihat tuh pakai panel yang cenderung persegi gitu. Ditambah lagi, kayaknya nggak semua panel keempat itu punchline. Kan komik strip yang gue tahu biasanya punchline ditaruh di panel keempat ya. Cuma Arigato Macaroni ini untuk satu cerita kadang bisa 2, 3, 7, atau bahkan ada yang sampai 21 halaman. Jadi kadang nggak semua panel keempat di tiap halaman itu punchline. Makanya gue juga rada kaget pas lihat, oh iya ya, ini komik strip ya. Oke, balik lagi ke cerita. Karena emang di awal komik ini tuh bilang, ini adalah kisah tentang kehidupan penghuni Jakarta yang ajaib. Jadi emang potongan-potongan kisah di komik ini tuh nyeritain potongan kisah dari seorang karakter aja gitu. Dan mungkin harus gue kasih tahu juga ya, di beberapa komentar atau review yang gue lihat, sebagian orang ngerasa kurang puas dengan cerita yang sepotong-sepotong. Dan ada juga yang nggak paham di beberapa cerita.
Gue nggak tahu kenapa, tapi tebakan gue sih karena di beberapa cerita terlalu kontekstual ya. Cuma di luar itu, ini cerita yang bagus, dan yang gue salut dari cerita yang berbeda-beda ini adalah Mas Ervan bisa ngasih sudut pandang yang pas buat cerita-cerita berdasarkan karakternya. Misal lagi nyeritain keseharian anak-anak keluarga Makaroni, sudut pandang dan cara pikirnya pun pakai sudut pandang anak-anak. Kayak ada satu adegan yang coba diceritain anak-anak Makaroni. Nih gue coba replikasi ya, mudah-mudahan kebayang. Coba lu taruh telapak tangan kanan di jidat, terus lurusin dan rapetin jari-jari tangan kiri lu. Kalau udah, gerakin tangan kiri lu dari depan mata kiri, pelan-pelan ke arah kanan ngelewatin tangan lu yang satunya. Dengan pandangan tetap lurus ke depan. Kalau lu udah nyobain, ya, itulah keajaiban yang bisa ditemukan sendiri di usia anak-anak gitu. Oh iya, kredit Osei dan Yuki ya. Terus untuk universe-nya, mostly setting tempatnya kayaknya diambil di Jakarta. Kenapa kayaknya? Karena gue nggak begitu ngeliat juga sih setting yang nunjukin kalau itu Jakarta. Tapi kayaknya untuk Arigato Macaroni ini nggak terlalu penting juga sih di kota mananya. Karena cerita yang mirip-mirip bisa kejadian di mana aja di belahan Indonesia. Tapi kalau buat nunjukin Indonesia sih, yes. Gue sih ngerasa vibes Indonesianya ya, walaupun nggak pakai ngeluarin mangkok ayam legendaris atau jajanan cilok gitu. Untuk waktunya pun gue rasa ini timeless sih. Nggak ada teknologi yang gimana-gimana juga. Jadi kayaknya mau dibaca sebagai setting 2000-an atau mungkin 10 tahun mendatang, kayaknya masih relevan aja sih. Terus untuk karakternya, mungkin bisa gue kelompokin dulu jadi 2 circle kali ya. Yang pertama itu keluarga Makaroni, Osei, Yuki, plus mama dan papanya. Dan yang satunya circle-nya Rambo. Mostly Rambo plus kakak dan lingkungan kerjanya sih. Untuk karakter, ini mereka bisa disebut sebagai karakter utama nggak sih? Ya, sebut aja gitu dulu ya. Kalau untuk karakter utamanya, gue rasa, gue mau nyebut perfect, tapi takut dirasa berlebihan. Manis deh. Soalnya gue suka yang manis. Karakter-karakter mereka nih sweet banget. Ya, apa adanya. Bersama dengan kelebihan dan kekurangan mereka. Menurut gue, dari sebuah karakter tuh yang paling penting believable-nya sih. Dan mereka ini buat gue believable banget. Gue sih curiga karakter-karakter ini emang ada orangnya di dunia asli. Walaupun ada juga sih karakter yang dirasa mustahil. Kayak abang-abang Jawara yang kalau denger depan bawah depan pukul, langsung refleks meragain Shoryuken gitu. Bahaya kan kalau beneran ada orang kayak gitu. Ntar tiba-tiba dia denger podcast ini kan, terus dia langsung Shoryuken, gimana coba? Terus buat development karakternya, lagi-lagi buat gue manis banget. Gue sebagai yang ngebaca, jadi berasa ngikutin tumbuh besarnya karakter-karakter di sini gitu. Mulai dari Osei belajar ngitung, sampai dapat surat di buku pelajarannya. Mulai dari Yuki umur 2 tahun, sampai udah bisa nulis bagus. Mulai dari Papa Makaroni yang mukanya disensor, sampai dagunya jadi 3. Ya, pokoknya menyenangkan lah. Oke, buat gue pribadi, komik ini tuh bakalan jadi komik yang selalu bisa gue rekomendasiin ke teman-teman gue. Nggak peduli mau cewek, cowok, anak-anak, atau udah tua juga gue rasa cocok baca komik ini. Mungkin ini kali yang gue bisa bilang definisi sesungguhnya dari rating semua umur. Terus yang paling gue suka dari komik ini, jujur susah sih gue kalau disuruh milih salah satu. Tapi karena gue orangnya suka sama karakterisasi, mungkin gue harus minta maaf dulu ke komikusnya yang sepertinya sangat menyukai dan membanggakan gambarnya. Gue akan memilih karakter kalau harus disuruh milih hal yang paling suka yang mana. Walaupun udah gue bilang tadi ya, gambarnya itu top tier. Dan bahkan bisa-bisanya pas ada gambar yang salah malah dijadiin konten buat halaman selanjutnya gitu. Walaupun ada sih inkonsistensi gambar baju Yuki di round 1 halaman 86, tapi ya kecil banget lah itu mah. Oh, balik lagi ke karakternya. Saking gue suka sama karakternya, pas Arigato Macaroni ini tamat, gue ngerasa kayak ditinggal pergi sama teman main. Aneh ya. Tapi ya gitu. Oh ya, kalau lu belum baca dan mau baca komik Arigato Macaroni, potongan-potongan episodenya masih ada di medsos. Dan kalau lu mau beli, masih ada juga di all shopnya Arigato Macaroni. Dengar-dengar sih lagi ngabisin stok katanya. Jadi ada diskon lah dari yang harga awalnya 100.000. Lu bisa cek sendiri sekarang berapa harganya di all shop. Buat kualitas fisik bukunya pun bagus banget. Serius. Kertasnya tebel, art paper,
Ini gue udah nyimpen sekitar 7-8 tahunan berarti ya. Masih mulus. Dan gue ini lagi ada di tahap dimana kalau gue lagi beres-beres, mesti ada buku yang harus dipisahin buat disumbangin gitu. Karena kepenuhan. Bukannya nggak mau beli rak buku lagi sih, cuma gue nyadar pada akhirnya space gue tuh terbatas. Makanya sekarang tuh sebenarnya buat buku fisik, gue rada milih-milih sih buat belinya. Dan gue rasa komik Arigato Macaroni ini tetap bakalan gue simpen sih. Mau berapa kali pun gue beres-beres rumah dan rak buku. Oh iya, untuk kabar komikusnya sendiri, sekarang Mas Ervan lagi ngerjain project komik di luar. Walaupun di beberapa live dia sempat bilang kepengen buat balik ngerjain project komik Indonesia lagi. Jadi sekarang beliau bikin komik-komik pendek aja yang bisa lo baca di Karya Karsa. Plus komik Kill Starter lagi ongoing diterbitin sama Koloni. Ntar link-link terkait lainnya gue taruh di deskripsi kayak biasa. Kayaknya segitu dulu buat obrolan komik Arigato Macaroni kali ini. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan lainnya. Dadah! Side note, sebenarnya masih banyak yang mau gue obrolin soal komik ini, tapi gue takut spoiler tadi. Jadi gue bahas di side note saja ya. Yang berarti, kalau lo belum baca dan gak mau kena spoiler, skip aja bagian ini. Ada sebenarnya beberapa hal yang mau gue obrolin tentang chapter-chapter tertentu gitu. Menurut gue salah satu hal yang bikin keren di komik ini tuh, walaupun ini komik slice of komik ya udah, dan bisa dibilang premisnya masih belum bisa gue rangkum, tapi alasan awal mula dan akhir komik ini tuh dikasih tahu gitu. Alasan pertama kenapa pakai nama Arigato Macaroni, sampai muncul alasan komik ini harus berakhir juga muncul gitu. Walaupun di akhir yang mana manis banget, Yuki ngebantah alasan komik ini untuk selesai. Terus ada juga episode yang bisa dibilang kelihatan banget gitu kemampuan komikus seniornya. Kayak di episode Setinggi Langit, buat gue sih ini keren banget. Gimana dia nunjukin sesuatu itu dengan show, don't tell gitu. Walaupun Osei sempat ngomong ke mamanya, tapi kalau kita baca tanpa konteks jadi nggak begitu jelas kan. Kita tahu apa yang dipikirin Osei dari sequence panel-panel yang ada gitu. Mantap Mas Irfan. Dan hal yang lucu lagi tuh ya, mungkin ini bisa dibilang breakthrough dimensi keempat paling natural yang pernah gue baca ya. Soalnya Papa Macaroni kan tadinya digambarin sebagai komikus yang ngebikin komik ini kan. Ada panel yang dia lagi ngegambar Rambo. Tapi di lain sisi, ternyata dia diceritain sebagai teman sekantor Rambo yang mulai pulang kerja cepet karena keluarga. Ya, bisa aja sih disebutin kalau dia lagi menggambarkan kerjanya. Tapi lucu aja gitu, ngelihat positioningnya berubah, tapi masih nyaman-nyaman aja dibaca. Dan lagi-lagi, sebenarnya masih banyak banget yang mau gue obrolin soal komik ini. Mulai dari style gambar di round 1-2 dan round-round setelahnya, soal premis, soal ngerjain pakai hati, dan pertanyaan Mas Ervan yang sempat dilempar di sosmed tentang karya yang ada soulnya. Tapi gue takut episode ini jadi kepanjangan, dan gue juga mau nutup season komik Indo yang pertama ini. Jadi komik Mas Ervan tuh sejak awal udah gue masukin list buat dibahas, cuma gue rada nimbang-nimbang antara Manungsa atau Arigato Macaroni. Akhirnya gue pilih Arigato Macaroni buat nutup season ini. Karena season podcast komik Indo di awal ini mau gue buka dengan komik-komik dan komikus yang karya-karyanya menarik perhatian gue, terutama di 2010-an awal, dimana gue adalah orang yang udah terlanjur suka sama komik-komik Jepang saat itu. Dan akhir kata, gue mau bilang terima kasih banyak buat Mas Ervan dan keluarga Macaroni yang udah nyiptain karya yang sangat manis buat dibaca. Gue cuma menyangkat satu hal aja sih, gue belum sempat minta sign dari Mama Macaroni. Di volume terakhir tuh gue minta sign Osei, Yuki, plus Papa Macaroni, walaupun tidak diminta. Semoga nanti kalau ketemu di event lagi, masih boleh kali ya minta, biar komplit gitu sign di komik gue.